Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam pelajaran matematika. Ya, kita lanjutkan materi masih dalam persamaan kuadrat. Kali ini kita masuk kepada penyelesaian persamaan kuadrat dengan faktorisasi part 3 ya. Lanjutan ya. Materi kali ini atau penjelasan kali ini hampir sama dengan penjelasan yang sebelumnya ya. Beberapa konsep yang sebelumnya mengenai faktorisasi penyelesaian kuadrat akan digunakan kembali dalam penjelasan atau menyelesaikan persamaan kuadrat ya, yang dijelaskan pada video ini ya. Kali ini kita akan coba menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi yang bentuknya adalah PK sempurna atau persamaan kuadrat sempurna, tapi A-nya tidak satu. Ya, A-nya tidak sama dengan 1. Kalau sebelumnya kan A-nya 1 ya. Kalau sebelumnya seperti ini ya. Misal X kuadrat plus 3X plus 2. Ya, kalau kemarin seperti ini. A-nya 1. A itu apa sih? Koefisien X kuadrat ya. Ini 1 ya. Polos ini sama aja 1. Nah, kali ini kita akan coba bahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat yang sempurna, persamaan kuadrat sempurna jika A-nya tidak sama dengan 1. Ya, seperti apa? Nah, sebelumnya ini konsepnya dulu ya. Saya tuliskan dulu konsepnya. Ya. Jika ada persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1, ya. Ya, ini saya tulis kembali ya. AX kuadrat nanti bisa plus bisa min, plus atau min BX, kemudian juga plus atau min C sama dengan 0. Langkah pertamanya adalah harus mengalihkan antara A dan C ya. A dikali C ya. Kemudian setelah kalian dapatkan A dikali C ya, maka berlaku seperti biasa menggunakan kurung ya, menggunakan kurung ya, karena di sini AX maka di sini menjadi AX ya. Ini syaratnya kalau A-nya tidak sama dengan 1 ya, atau lebih dari 1 dan sebagainya. AX per A sama dengan 0. Nah, syaratnya pertama harus mengalihkan dulu antara A dengan C atau depan dengan belakang ya, dengan memperhatikan tanda-tandanya atau nilai-nilainya ya, plus atau negatifnya atau plus atau minnya gitu ya. Nah, sekarang bilangannya apa nih? Seperti yang sebelumnya ya. Ya, siapa kan begitu kan, gini konsepnya ya. Konsepnya siapa ditambah siapa, bilangan berapa ditambah bilangan berapa, maka hasilnya B ya. Ini ya, B. Kemudian siapa dikali siapa maka menghasilkan C. Kemarin begitu ya. Konsepnya seperti itu. Siapa kalau dikali hasilnya C. Bilangan, dua bilangan kalau dikalikan hasilnya C. Kemudian kalau ditambah atau dikurang hasilnya B. Kemarin seperti itu ya. Kalau kemarin kan saya menggunakan tiang faktor ya, menggunakan faktor dari bilangan. Nah, ini konsepnya dari bilangan yang belum diketahui. Saya misalkan dia dengan P dan Q. Ya. Maka di sini pun menjadi P kemudian Q ya. Diasumsikan tanda yang dipunya adalah plus dan plus ya. Ini nanti sesuai dengan kebutuhan tandanya ya, dengan syarat apa? Seperti biasa, melihat kondisi atau tanda dari atau nilai dari si C ini ya. Kalau C ini nilainya plus, maka tanda faktornya kembar gitu ya. Kalau C nya negatif tandanya, maka tanda faktornya berbeda alias tidak kembar, plus min ya. Konsep yang lalu digunakan kembali di sini. Nah, ini konsepnya ya, dicatat, sangat penting nih ya. Nah, supaya lebih jelas langsung kita masuk ke dalam contoh soal ya. Contoh pertama, tentukan
himpunan penyelesaian dari persamaan. Misal saya punya 2x kuadrat min berapa ya, min 6x, min 6 plus 11x ya, contohnya nih ya, sama dengan 0. Saya punya 2x kuadrat plus 11x min 6 sama dengan 0. Oke, langkah pertama apa dulu? Langkah pertama adalah dengan mengalihkan antara A dan C. Yang mana sih A dan C? Ini ya, A dan C, berarti 2 dikali min 6, 12, atau 2 dikali 6, 12. Oke, begini ya, sama aja ya. Lanjut cari faktor dari 12 yang bisa menghasilkan angka 11. Ya gampang ya, 2 ya, 26, 34. Kira-kira mana dari ketiga pasang ini yang bisa menghasilkan angka 11? Ya, 1 dan 12. Udah selesai. Gampang ternyata ya. Lanjut kita masukkan ke dalam konsepnya. Apa konsepnya? Ini ya, AX plus P dikali AX plus Q per A sama dengan 0. Ya, berarti AX, A nya berapa? A nya 2 kan? Ya berarti 2X. 2X buka kurung, 2X buka tutup kurung sama dengan 0 per 2. Lanjut. Oke, kita kembali ke konsep yang lalu. Kalau tanda C nya negatif, maka tanda pada faktor berbeda kan ya, tidak kembar, alias plus min atau min plus, boleh ya, ya plus atau min. Next, sekarang bilangan tadi sudah dapat nih. Kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah atau dikurang hasilnya 11 ya. Mana ini 1 dan 12, 1 dan 12. Oke, pakai kotak ajaib ya. Di sini 12, 1 dan 12. Sekarang jatahnya mana yang dapat jatah tanda plus dan mana yang dapat jatah tanda min? Yo, lihat apa tanda B nya. Oh, tanda B nya plus, berarti tanda yang B ini untuk faktor yang besar. Faktor yang besar mana? Siapa? 12 gitu ya. Ya, 12. Kan konsepnya gini, sama aja 12 plus 12 dikurang 1, 11 plus 11 kan gitu ya. Sudah selesai nih. Sekarang kita lihat kondisi di sini ada 2 kurung, ada 2 tanda kurung yang saya anggap itu 2 keluarga, berarti ya dibagi atau per 2. Kira-kira dari satu keluarga ini, seluruh anggota per keluarga masing-masing, mana yang habis dibagi 2? Ya, yang mana? Nah, keluarga yang pertama ya, 2 habis dibagi 2, 12 habis dibagi 2. Sedangkan yang ini nggak bisa kita sederhanakan. Kenapa? Karena 1 nggak habis dibagi 2 ya, dia desimal ya. Maka dari itu ini bisa disederhanakan satu keluarga ya, harus adil. Kalau menyederhanakan itu harus satu keluarga ya, harus adil kepada anggota-anggota keluarga tersebut ya, anggota yang ada di dalam keluarga ini yang di dalam kurung ya, suku-suku ini. Kita coret ya, 2 bagi 2 bisa ya, bisa. Kita coret seret. Ini 2 dibagi 2 bisa jadi 1 ya, ini jadi 1 kan. 12 dibagi 2 berapa? 6. Maka kita dapat setelah disederhanakan menjadi faktornya adalah ya, ini kan 1x, berarti kan tinggal x ya, 1x, satunya nggak usah ditulis ya. X plus 12 sudah dicoret tadi ya, sorry, 12 sudah disederhanakan atau dicoret menjadi 6 ya, maka jadi X plus 6 ya, kurung pertama ini ya, kurung pertama ini jadi X plus 6 ya kan, sudah disederhanakan dengan penyebutnya 2 nih ya. Nah, yang keluarga kedua tidak diapa-apakan alias tetap ya, menjadi 2X min 1 sama dengan 0. Sudah seperti yang lalu begini ya. Lanjut, kita punya 2 X plus 6 sama dengan 0. Yang ini 2X min 1 sama dengan 0 ya. Maka ini X1 yang menjadi plus 6 jadi min 6
Ini menjadi 2x sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1, maka x sama dengan 1/2. Selesai. Maka HP-nya adalah min 6 dan setengah. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Oke, saya coba kembali supaya lebih paham ke contoh yang kedua. Oke, contoh kedua soalnya masih sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Saya punya 6x kuadrat min 7x plus 2 sama dengan 0. Ya, langkah pertamanya apa tadi? Ya, langkah pertamanya apa? Kita harus mengalihkan dulu antara A dan C ya. 6 dikali 2 berapa? 12 lagi ya, udah gampang ya. Maka langsung ya, saya langsung di sini nih bikin AX berarti kan ya. AX A nya 6, ya udah 6x buka kurung tutup kurung 6x tutup kurung per A nya berapa? 6 sama dengan 0 ya. Tinggal bilangan-bilangan nanti yang ada di sini berapa. Sebelumnya tandanya dulu kita tuliskan. Oke, perhatikan di soal persamaan kuadratnya. Oh, tanda C nya plus nih. Oh, berarti di faktor kembar tandanya. Kembar apa? Lihat tanda di depannya atau tanda B-nya. B-nya min, oh kembarnya min. Gampang ya, paham ya itu ya, sudah paham kalian. Next, sekarang kita akan menentukan bilangan-bilangan yang ada di faktor dari persamaan kuadrat ini ya. Ya, tadi dari mana? Ya, dari A kali C ya, ini ya. 6 kali 2 12. Ya, sret 12 faktor 12 yang bisa menghasilkan bilangan 7 gitu ya. Ya, ini udah ketahuan sebenarnya ya. 1 12 3 4 kok ke 3 4 26 ya, 26 dan 3 4. Udah kelihatan yang mana yang bisa menghasilkan bilangan 7? Ya, ini 3 dan 4. Oh, oke, selesai. 3 dan 4. Selanjutnya karena tandanya ini sama, ya sudah bebas aja ya, di mana aja, mau 3 duluan atau 4 duluan bebas. Ini 3 ya, ini 4. Oke, next. Sekarang perhatikan di sini ya, dari kedua kurung ini, oh tidak ada yang langsung habis dibagi 6 ya, satu keluarga ya. 6 sih habis dibagi 6 yang pertama ini ya. 3 nggak habis dibagi 6 ya. Yang ini pun sama, 6 ini habis dibagi 6 tapi 4 tidak habis dibagi 6. Nah, kalau begini caranya bagaimana? Nah, penyebutnya ini 6 ini kita pecah menjadi faktornya. Faktor dari 6 ya. Saya tulis kembali, min 6x3 6x min 4 sama dengan 0 per, nah ya, 6 ini kita rubah menjadi faktor dari 6 ya. Siapa sih bilangan yang kira-kira aman kalau dikalikan hasilnya 6 ya? Kita ambil misal saya 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ya, 2 kali 3 kan 6, sama aja ya, kita rubah. Cuma begitu aja sebenarnya. Sorry, supaya lebih gampang saya kebalik tulisnya 3 kali 2 supaya enak menyederhanakannya nanti. Sudah nih kelihatan ya. Keluarga yang pertama atau kurung yang pertama bisa, keduanya ini, anggotanya ini bisa habis dibagi 3. Kemudian kurung yang kedua ini, kedua anggotanya juga bisa habis dibagi 2. Begitu kan, bener ya? Ya, sekarang kita sederhanakan. Ya, 6 ini dicoret dengan 3, ya 3 jadi 1. 6 bagi 3 coret, ini jadi 2. Ini coret jadi 1. Ya, yang ini juga 2. 6 ini jadi 3, 4 disederhanakan dengan 2 jadi 2. Sudah dapat ya, maka faktornya menjadi ya 2x min 1 dikali 3x min 2. Udah selesai sama dengan 0. Kalau sudah sampai sini kira-kira ya saya yakin kalian sudah paham ya. Maka didapatlah faktor yang pertama ya, ini kan jadi 2x min 1 sama dengan 0, kemudian menjadi 3x min 2 sama dengan 0. Ya, ini menjadi 2x sama dengan 1, maka x yang pertama ya, ini kan min 1 pindah ruas jadi positif 1 ya, 1/2. Kemudian yang ini 3x
sama dengan 2. Maka X adalah 2/3. Maka HP-nya adalah 3/2, 1/2, 3/2. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Oke, satu lagi supaya lebih paham deh ya, supaya lebih paham. Oke, kita masuk ke contoh 3. Soalnya masih sama. Menentukan HP dari persamaan saya punya 3x² plus 7x min 6 sama dengan 0 ya. Plus 3x² plus 7x min 6 sama dengan 0 ya. Langkah pertama tadi ya, A kali C, depan kali belakang. Depan kali belakang 6 kali 3 18. Oke, saya bikin kotaknya langsung 18. Nanti akan kita cari faktor dari 18 yang menghasilkan 7 ya. Ya, lanjut ini dulu ya. 118 boleh, 29 36. Udah kelihatan mana yang bisa hasilkan bilangan 7 ini ya, 2 dan 9. Lanjut ke sini ya, maka ini menjadi 3x sama dengan 0 per A nya 3. Oke, sekarang tanda di faktornya ya. Oh, C nya tandanya negatif, berarti akan berbeda tanda pada faktornya ya, alias tidak kembar. Boleh plus min atau min plus. Misal saya min plus deh, sekarang kebalik. Ya, kita sudah dapat di sini bahwa bilangan yang akan mengisi adalah 2 dan 9. Ya, sekarang jatahnya antara 2 dan 9, siapa yang mendapat jatah plus, siapa yang dapat jatah min. Kita lihat tanda di B-nya pada soal persamaan kodratnya ya. Oh, B-nya plus, maka tanda ini untuk faktor yang besar. Yang besar siapa? 9. Ini plus, yang 2 min gitu kan ya. Min 2 plus 9. Selesai nih ya. Kalau dicek ya, dicek itu namanya kita uji. Min 2 tambah 9 hasilnya plus 7. Utang 2 dibayar 9 kan kembali 7 gitu ya. Sudah selesai nih. Mana dari dua keluarga ini, masing-masing keluarga yang habis dibagi 3 ya. Yang di dalam kurung mana yang langsung habis dibagi 3, mana ya? Ini ya, kelihatan ya. Ya, gampang ternyata ya. Coret ini jadi 1, 3 ini jadi 1, 9 jadi 3. Sudah selesai ya. Maka menjadi penyederhanaannya menjadi yang kurung pertama tetap tidak berubah karena tidak disederhanakan. Nah, yang kurung kedua sudah disederhanakan. 1x berarti ya sama aja x aja ya, tidak perlu ditulis satunya. Plus 3 sama dengan 0. Udah selesai, gampang ya. Maka kita punya 2, 3x 3x min 2 sama dengan 0, x plus 3 sama dengan 0 ya. Maka ini menjadi 3x sama dengan 2 min pindah ruas jadi positif. Maka x yang pertama 2/3 gitu ya. Yang ini x sama dengan x2 sama dengan plus 3 pindah ruas jadi min 3. Gampang. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 3,3/2. Gampang ya, dicatat semuanya ya. Seperti biasa, untuk asah kemampuan kalian saya akan berikan soal latihan ya. Jika ada pertanyaan silahkan berkomen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.